bener-bener nangis udah. Itu Kemarin aku sempat lihat juga ya di IG story-nya Batara sampai katanya nomor handphonenya Batara diperjualbelikan 300.000. Emang lu susah banget dihubungin apa gimana atau gimana? Tapi kalau mau endorse Fuji berapa sih rate-nya? Pantai ditutup segala macem kan, kita jalan. Ternyata ada taburan bunga gitu, jadi tangganya ada taburan bunga gitu, Kak. Ini eksklusif, ini nggak ada di mana-mana, sumpah. Hai Brizer, hari ini gue bawa janjian buat podcast bareng dengan manajer dari Fuji, YouTuber, TikTokers, selebgram, pokoknya lagi viral dan diperbincangkan sekarang ini deh. Pasti bakal seru banget ceritanya. Tapi sebelumnya, gue mau kasih tahu sesuatu. Gue kemarin ini baru aja dapat hampers dari Puding Nutrijel. It's so pretty. Ini varian barunya yang baru aja launching, Puding Nutrijel Belgian Coklat. Wih, lengkap banget isinya. Ada gelas ukur dan balonisnya juga. Tahu aja nih Nutrijel, menang-menang gue manajerin chef-chef jadi suruh masak beneran. Oke, gue bakalan masak, mau buktiin kalau gue bisa masak beneran. Sekalian mau sarapan puding dulu sebelum jalan ke studio podcast. Let's go! Masukin 1 pouch bubuk ke dalam panci. Puding Nutrijel Belgian Coklat ini sudah mengandung gula dan susu ya, jadi nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Kemudian, tambahin air cukup 300 ml aja. Ingat, bukan 500 ml kayak puding-puding biasanya ya. Kalau masakin buat orang lebih banyak, boleh lebih dari 1 saset. Dan airnya pun tinggal dikali berapa sasetnya. Terus kita aduk-aduk aja sampai mendidih dan tuang dalam cetakan. Tunggu sampai uapnya hilang, lalu masukin ke dalam kulkas. Nah, sekarang Puding Nutrijel Belgian Coklatnya baru gue ambil dari kulkas, langsung kita santap ya. Ini tekstur pudingnya lebih padat dan rasanya enak banget. Serasa puding-puding di hotel berbintang. Dan coklatnya jauh lebih berasa. Masaknya juga praktis dan mudah banget. Cuma butuh air 300 ml aja. Kalau makan 2, lebih nikmat loh. Yuk, langsung diborong sekarang juga karena harganya terjangkau. Sedang ada promo nih di e-commerce mereka. Cek di official store Forisa ya. Yuk, diborong. Puding Nutrijel Belgian Coklat ini sudah tersedia di seluruh supermarket, minimarket, dan pasar. Untuk kalian yang mau lihat promo dan resep menarik lainnya, langsung aja di-follow di akun sosial medianya @pudingnutrijel ya. And now, let's go to the podcast. Bawa. Enak soalnya buat di perjalanan. Hai Brizer, akhirnya gue udah sampai di studio podcast. Tadi habis sarapan puding Nutrijel yang enak banget. Puding Belgian coklatnya rasa baru. Terus juga, tadi gue juga mandi pakai nih shower scrub coffee sama body scrubnya yang kopi, jadi pas banget. Gue coba sama kayak puding Nutrijel sama kopinya Scarlett. Tapi karena gue di studio podcast, tau kan kalau studio podcast itu ber-AC, terus dingin. Terus nih sambil nunggu bintang tamu gue juga yang belum datang juga, mendingan gue ini dulu deh, pakai body lotion dari Scarlett. Nih, ini gue suka banget karena apa? Tuh, karena tuh gue pakai langsung cerah. Ini yang Jolie ya. Terus wangi banget. Ini mengandung glutathione dan vitamin E, jadi benar-benar menutrisi kulit gue dan langsung cerah. Tuh, sekarang gue udah aman di ruang ber-AC, jadi udah nggak perlu khawatir kulit gue kering atau rusak. Dan ini bisa dipakai cowok, cewek, tua, muda, semua bisa pakai. Jadi udah Bepom yang paling penting ya. Kayak bilang gue udah datang. Oke, ini sekarang emang the best. Langsung diborong sekarang juga. Nah, sekarang di studio podcast gue udah kedatangan salah satu manajer yang paling dicari, most wanted. Karena artisnya bener-bener viral, terus-terusan sekarang trending terus-terusan. Ya seperti gue bilang pertama kali, gue udah kedatangan manajer dari Fuji, Kak Batara Ageng. oke, yang ada diundang. Aku udah yang thank you. Oke, udah mampir setelah berapa kali schedule, Kak? Tiga nggak sih? Tiga schedule. Tapi nggak apa, thank you. Agak udah mau mampir di podcast Bang Layar kita karena aku tahu banget sekarang Kak Batara juga jadwalnya juga lagi susah karena artisnya juga lagi padat banget dengan nasi Fuji. Tapi gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat. Terus juga yang penting kita sekarang berdua juga udah swab, jadi kita udah nggak pakai masker, kita udah swab dan kita negatif. Jadi semoga kita segera berlalu ya per COVID-an, Omikron. Pandemi segala macem, gitu. Siap. Kak Batara boleh ceritain sedikit gak sih awal mulanya seorang Kak Batara bisa menjadi seorang manajer dari Fuji? Kalau ditanya, ini tuh random banget sebenarnya. Jadi aku lagi ketemu klien aku. Nggak lama sih Fadli. Karena aku temennya Fadli. Fadli kakaknya Fuji. Fadli kakaknya Fuji. Okay. Aku tuh pertama kali kenal tuh sama Fadlinya dulu dari keluarganya Haji Faisal kan. Nah itu
Dan sebelumnya tuh mereka lagi di USS, lagi di Urban Sneaker yang Senayan itu loh. Oh iya. Aku abis ketemu klien, Fadli bilang, "Bat sini dong," bilang tuh, "main yuk." Segala macam. Udah akhirnya aku samperin kan ke Senayan segala macam. Ada Fuji. Aku sebelumnya udah kenal Fuji, tapi kayak ya udah lu Fuji, lu gue Batara gitu doang, kan kenal gitu doang. Gak lama jalan belanja. Fadli ngomong, "Bat, pegang adek gue mau gak?" "Hah? Maksudnya gimana?" Pegang gitu kan. "Ya adek gue gak ada nge-handle nih," gitu kan. Habis itu segala macem, si Puji ngatain aku, "Mau gak?" gitu kan. Habis itu aku bilang kayak, "Yakin," bilang kayak gitu kan. "Ya yakin." Terus awalnya si Puji ini gak mau aku pegang, gara-gara katanya takut potongannya gede katanya. Oke, manajemen fee-nya. Iya kan, enggak kok, aku make sure ke dia kan, enggak lah ngapain gede-gede kan, bisa cincai, aku bilang kayak gitu. Sebenarnya udah dari situ dia mikir 5 menit. Habis itu langsung, "Ya udah, Bat, pegang gue ya." Udah gitu doang. Awalnya tuh kayak gitu doang. Kayak awalnya nggak direncanain, tiba-tiba aku habis meeting sama klien juga, nyamperin mereka buat main, ternyata dikasih kepercayaan sama Fadli buat megang Fuji. Tapi kenal sama Fadli udah berapa lama? Kenal sama Fadli itu dari bulan Juni. Jadi sebelumnya itu mantannya si Fadli itu sahabat aku. Jadi pertama kali mereka pacaran tuh ada aku di situ. Ya, di situ sih sebenarnya. Jadi kalau untuk manajemen Fuji sendiri kurang lebih udah jalan berapa bulan sekarang? 2 bulan. Jadi semenjak viral terus akhirnya banyak endorsan mana-mana ya? Iya, mau nggak mau kan pasti. Gimana rasanya? Alhamdulillah sih, bersyukur banget. Puji juga bersyukur banget kan pastinya. Tiba-tiba yang dari awalnya nggak sibuk, sekarang jadi sibuk juga kan. Menurut aku kayak gitu deh. Sekarang endorsan sehari bisa ada berapa? Sehari ya? Kalau misalkan diterimain, aku sih sekarang di filter mulu kan. Kalau misalkan aku ambil semua takutnya nggak ke handle. Paling aku satu hari tuh bisa ngambil kayak maksimal tuh 15. Berapa? 15 endorse. 15 endorse di story? Di story. Oh, wow. Itu baru all shop, belum brand. Iya. Ya paling aku makanya maksimal 15. 15 itu yang gampang tercakup dan gampang dibawa gitu, Kak. Jadi misalnya lagi syuting atau main ke rumah teman segala macam bisa dikerjain. Kayak misalnya baju, sepatu gitu kan gampang dibawanya kan. Tapi katanya kemarin aku sempat lihat juga ya di IG story-nya Batara sampai katanya nomor handphonenya Batara diperjualbelikan 300.000. Emang lu susah banget dihubungin apa gimana atau gimana? Bukan kesusah sih, lebih nggak ada yang tahu orang kontaknya kemana sebenarnya. Tapi gue beruntung ya tahu nomor kontak lu ya. Dari grup TV. Oh iya grup TV, bener mau ngawal sih kesebar grup TV. Iya, karena gue alumni TV juga kan. Katanya, ini Batara nomor telepon yang itu apa yang bisnisnya itu nggak bisa dihubungin, makanya kayak gue punya nomor personal, punya nomor iya. Soalnya aku sebenarnya ada nomor personal juga sebelumnya. Iya. Nah itu kan aku mau nomor personal aku itu buat brand aja sama klien-klien besar gitu kan. All shop tuh ada lagi nomor admin aku segala macam. Tiba-tiba ada nih susternya Gala nanya kan, "Bat, kalau mau endorse kamu kemana?" Dia bilang gitu kan. Terus si susternya ini nyampein ke all shop tuh nomor pribadi aku, bukan nomor admin aku. Makanya di situ aku sialan dulu lagi gitu kan. Gimana nih? Iya, diteror, bener-bener itu spam langsung drop 1000 chat kali saat itu. Sehari lu total dari handphone pribadi lu sama handphone bisu bisa terima berapa chat? Jadi manajer Fuji. Kalau admin aku super gitu. Kalau sekarang udah mulai aku sering bahas segala macam kan. Kalau waktu itu tuh pernah tuh yang satu hari tuh sampai 700, 800 hari. Jadi buat brand-brand makanya mungkin itu membuat agak-agak delay respon ya. Banget. Jadi, nah terus gimana tuh ceritanya nomor lu kok bisa diperjualbelikan sama orang-orang? Nah itu nggak tahu, tiba-tiba kemarin aku juga lagi di jalan sama Fuji, tiba-tiba admin aku nggak tahu, "Bat, bahaya nih segala macem nih." Ada kenapa? Si admin aku nyampein nomor lo dijualin gitu. Nomor gue dijualin kenapa? Aku kira kan aku gitu yang bermasalah kan. Ternyata ada all shop yang pernah endorse kita. Habis itu kan karena mungkin susah ya dapetin nomor kita. Habis itu buat menggampangin mereka buat ngasih nomor itu dengan cara diperjualbelikan. Tapi itu bener nggak akhirnya nomor lu dijual-belikan? Bener nggak tahu. Apa nomor fake? Nggak tahu sih aku kalau itu. Aku pokoknya tahu dia dari info, ada suatu Instagram namanya. Tiba-tiba dia ngasih tahu kayak gitu. Tapi aku nggak tahu udah kejadian atau belum sih. Itu masih baru SS-an cetan aja sih. Jadi benar-benar harus hati-hati ya. Jadi sebenarnya rulesnya kalau orang mau endorse orang Fuji itu gimana, Kak Batara? Enggak, kalau kemarin emang ya susah banget dikontak karena bener-bener kayak
aku menghindari chat yang belum bludak itu, aku menghindari yang slow respon gitu, tapi mau nggak mau pasti namanya kita lagi rame-ramenya pasti nomor kesana sini kan pasti. Betul. Nah pasti sekarang aku sih kasih email. Oh, email. Ya aku mau nggak mau kasih email di bio aku. Tapi dibales gak tuh email? Dibales di email. Ada admin aku kok, ada admin aku dibales. Oh, ada admin. Sekarang Aku total timnya ada berapa orang? Timnya kalau ditanya tim, aku baru nambah 2 tim. Oke. Yang aku dengar juga katanya Kabatara itu selain jadi manajer juga, editor juga, asisten juga, driver juga, bener gak sih? Iya, itu waktu kita dari mulai bulan Desember sama Januari pertengahan. Aku tuh sama Fuji tuh bener-bener yang merangkap dua kita bener-bener berendo-rendo berdua aja. Untung Fuji orangnya yang mau apa sih namanya? Mau kerja sama yang bagus banget deh. Jadi kayak misalkan dia tahu aku sibuk, oh yaudah gue bisa kerjain sendiri. Kayak gitu loh Fuji tuh, yang ngertiin aku, misalkan Bat mau minta tolong, Ji aku lagi ini, oh yaudah gue sendiri aja nanti. Oke. Yang video-videoin kalau misalnya dia endorse, hai guys, apa dia suka itu siapa yang videoin? Dirimu semua? Tapi sekarang, misalkan aku tinggal, aku sediain paling aku ini betul-betul endorsean, tripod segala macem, ring light, dan dia bisa bikin sendiri. Yang bisa bikin sendiri, yang enggak ya aku bantuin. Tapi kriteria brand yang mau diambil dan nggak mau diambil oleh seorang Fuji itu apa aja sih? Boleh kasih tahu nggak? Kalau brand ya, Nah. ya pastinya yang udah ya gimana ya, yang udah terpercaya sih kan, yang udah banyak pembelinya segala macam. Tapi nggak juga, aku juga suka apa ngambilin yang UMKM gitu. Oke, rate-nya beda? Ada rate khusus atau gimana? Kalau antara UMKM atau brand apa sama aja? UMKM lebih kayak paling kalau misalkan ditanya paling bedanya tuh kalau misalkan brand sama all shop sih, udah itu aja. Oh, oke. Dan rata-rata yang aku dengar dari teman-teman agensi, pokoknya kalau misalnya Fuji, gua nggak nawar, bener nggak? Iya bener. Tahu. Soalnya kalau misalkan kalau UMKM kita lebih kayak kalau misalkan dia nawar ya udah kita kasih, kita ambil. Oke. Kayak Kak, aku punya segini, aku mau nabung lagi. Oh ya udah nggak apa, kirim aja yang kamu punya sekarang berapa, kirim ke kita nanti langsung kirim barangnya. Karena Fuji yang kayak buat ambilnya kalau UMKM yang kecil-kecil gitu biar kita bisa ngebantu segala macem. Luar biasa. Iya. Jadi di balik kepiawayan Fuji juga punya sifat manusia yang luar biasa ya buat ngebantu. Terus Fuji juga sama aku lagi bikin kayak misalkan setiap bulan atau setiap minggu segala macam gitu mau bikin kayak 5 free endorse buat UMKM. Wow. Iya. Jadi buat UMKM pada buru-buru untuk ngejar Batara. Iya, kayak buat ngebantu segala macam. Iya. Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan, nggak semua all shop tuh bisa berkembang. Betul. Makanya mungkin aku ya berdoa aja semoga lewat Fuji ini semua all shop tuh bisa berkembang, bisa memperkenalkan brand-brand mereka lewat endorse Fuji sih. Luar biasa. Niatnya luar biasa, niatnya tulus, pasti Fuji bakal makin lancar ya dari Amin. Tapi Kak Batara pernah nggak sih dapet endorsean yang ternyata fake atau misalnya ternyata nih bodong, pernah nggak? Sampai saat ini belum pernah sih Kak. Belum pernah Fuji. Belum pernah. Yang bener-bener endorse saya bener-bener niat emang pengen kita promosiin. Oke. Pernah nolak endorsean nggak? Pernah. Kalau yang? Kalau yang orang sampai datang ke rumah. Pernah. Wah Kak, ya mungkin tempat tinggal yang Fuji sekarang tinggalin itu bener-bener apa sih alamatnya itu bener-bener kesebar banget. Okay. Sampai ada nih datang orang tuh ada kali setiap hari waktu itu ya datang ke rumah, aku kira endorse kita bermasalah gitu ya. Ada suster kan yang naik ke atas, itu ada orang nanyain endorse kenapa, kayaknya antara endorse kita ternyata baru mau endorse Kak, tolongin banget dong kita mau endorse segala macam. Aku kan orangnya gak enakan banget ya Kak kalau kayak gitu ya, mau gak mau aku ambil gitu. Mesti promoin sama Fuji? Enggak Kak, terus kadang-kadang misalkan Fujinya iyain, kalau misalkan enggak. Karena kadang-kadang Fuji mikirnya sama aku juga kadang-kadang kok nggak sopan ya tiba-tiba datang ke rumah gitu sih. Iya. Oh, jadi paling kalau misalkan sekarang aku nggak pengen terima lagi yang tiba-tiba datang ke rumah, tiba-tiba maksa gitu, aku nggak sih. Itu aja sih. Jelas sih. Tapi memang mungkin karena kalau aku lihat berpengaruh sekali kalau brand dipromoin sama Fuji, karena aku sempat lihat kayak online shop aku langsung rame nih terus akhirnya ada dia waktu itu pernah jualan parfum atau apa langsung jual berapa ratus juta, itu bener gak sih? Iya itu kalau tanya bener Kak. Gila loh. Aku selalu misalkan ada yang orang endorsean atau brand segala macam, aku selalu make sure kayak bagus gak feedbacknya. Aku tuh selalu yang kayak gak enakan gitu kan. Aku maunya yang mereka bayar dengan sebanding apa yang mereka dapetin. Iya. Makanya aku selalu make sure gimana feedbacknya bagus gak? Bagus Kak, aku langsung mau repeat order ya. Oh, udah bagus. Gila. Tapi kalau ditanya, bukannya sombong ya misalkan, ya orang yang rata-rata yang endorse Fuji itu pasti bakal langsung repeat order. Iya, soalnya emang dia kan meyakinkan banget dan dia cantik ya.
Jadi kayak kalau orang cantik, pinter ngomong, terus juga lagi viral juga, kayak udah pakai komplit. Tapi aku akuin dia pinter banget ngomong buat jualan sih. Iya. Mungkin karena dia emang basicnya bapaknya kan juga usaha jualan kain. Iya. Orang Padang ya. Orang Padang. Dagang. Tapi kalau mau endorse Fuji berapa sih rate-nya? Gue jadi kayak brand yang langsung kepo gitu mau endorse Fuji. Nggak tahu aku nggak bisa ngomongin harga guys. Takut. Masih terjangkau. Kalau BA kan udah banyak juga ya sekarang Fuji ya BA, brand ambassador ya. Iya. Dia ada 3. Katanya bener kontrak mana aku lihat di berita buat jadi Fuji brand ambassador sampai 2 miliar tuh bener. Nggak bisa ngomong. Nggak bener. Tapi di aminin aja. Aminin aja. Kebetulan nih sekarang kan juga Fuji selain jadi endorser, influencer, selebgram, tiktoker juga baru main film. Iya. Di Bukan Cinderella ya. Bukan Cinderella. Gimana dia kayak bisa kepilih buat main film? Iya, jadi awalnya aku tuh lihat kan. Bukan. Jadi sebelumnya itu Bukan Cinderella itu maunya itu sebenarnya teman-teman aku. Sebelumnya itu kan yang mau jadi pemeran utamanya. Tiba-tiba mereka buka. Maksudnya teman-temannya? Jadi sebelum Bukan Cinderella, jadi aku punya teman. Dan mereka itu sebelumnya mau jadi pemeran utama di Bukan Cinderella. Tapi mereka nggak jadi ya, teman-teman artis aku. Nggak lama aku lihat kan profile Instagram Bukan Cinderella lagi buka casting. Aku coba, aku nanya dulu, Ji mau gak coba gitu kan. Semoga buat jadi buat loncatan sih. Aku juga nggak maksain kan, kalau emang mau ya mau, enggak ya enggak. Ternyata Fuji bilang, iya sih boleh juga sih, pengen coba juga. Soalnya Fuji itu yang lagi nyari-nyari hobi gua apa ya? Ya kan. Apa sih namanya? Bakat gua apa ya? Iya. Oh ya udah aku bantu ya Ji. Ya aku bantu ya Ji. Aku chat ke Mas Adi, aku mau ketemu dong gini kan. Aku mau kenalin Mas Adi sama talent aku nih Fuji segala macam. Dah habis itu, oh ya udah akhirnya kita ketemu di kantor segala macam, kita casting. Nggak lama kita nunggu tuh kayak akhirnya kita pulang nunggu tuh sekitar 2 minggu 3 minggu gitu baru dikabarin Mas Adi. Batara boleh dong nanti kita ketemu lagi ya meeting segala macam. Udah akhirnya aku meeting sendiri sama Mas Adi. Fuji di rumah aja kan. Aku mau ngagetin Fuji. Ternyata Mas Adi bilang segala macam, Batara Fuji oke juga loh actingnya segala macam. Oh ya udah Mas Adi, berarti bisa dong jadi pemeran utama. Aku gituin awalnya. Pemeran utama ya mau banget kan si Fuji gitu. Mau banget sih Mas pemeran utama lumayan juga kan buat ngebranding namanya lagi. Itu udah segala macam. Ternyata Mas Adi Garin ini mengiyakan Fuji jadi pemeran utama. Akhirnya nggak lama Fuji kayak yang akhirnya aku pulang ke rumah kayak Fuji bilang gimana nggak lolos ya Bat? Iya nggak lolos Ji, tapi langsung jadi pemeran utama. Aku bilang kayak gitu. Iya dia seneng gitu. Baru seneng banget kayak oh berarti gue punya bakat bilang kayak gitu. Oh pokoknya Fuji kan selalu ceritanya apa sama aku doang kan. Pokoknya intinya dia seneng sih tiba-tiba aku ambilin film segala macam dan dia tiba-tiba keterima. Wow. Jadi dia kayak mikir anjir diri gue berpotensi ya ternyata. Iya. Kapan mulai syutingnya? Bulan ini, tanggal 20. Tanggal 20. Sekarang lagi kayak workshop reading segala macam sih. Gue penasaran. Kalian pasti pada penasaran kan? Siapa yang penasaran? Aku juga penasaran. Fuji langsung komen di bawah nih. Kapan tayang kapan di bioskop kira-kira? Belum tahu sih, belum diinfo. Gara-gara pandemi juga mungkin masih ini juga. Ini juga nggak tahu kita bakal mundur tahun juga karena kan lagi naik-naik lagi kan pandemi ini. Iya juga sih benar. Tapi sebelumnya Fuji ini udah pernah di dunia acting kah apa belum? Atau sebelumnya dia udah pernah jadi cameo figuran segala macam sih. Oh jadi dia emang udah punya bakat, emang udah suka entertainment dari dulu sebelum viral sekarang ya? Sebelum emang viral itu dia emang udah aktif di TikTok sih Kak. Oh iya. Dia aktif di TikTok segala macam, emang dia suka ngedance sih. Dia kan juga sempet cheerleader segala macam. Oh iya ini juga pada penasaran. Fuji ini sebenarnya apa potensial dia tuh apa aja sih? Kalau ditanya apa? Kalau nyanyi mungkin enggak ya. Nyanyi enggak. Mungkin menurut aku potensinya dia tuh dance sih. Makanya dia TikToknya tuh kalau dia joget-joget pasti followernya bisa 10 juta, 20 juta ya? Viewers ya? Iya. Dia dance banget. Dia tuh bisa satu hari tuh bisa bikin 5 TikTok. Gila. Kayak langsung buat aku mau bikin ini ya, buat tarin video TikTok tuh yang joget, yang dance segala macem, bisa langsung dibikin tuh. Gila. Berapa lama sih ngebangun TikTok bisa sampai views segede-gede gitu? Apa? Ngebangun TikTok berapa lama? Ya dari awal sih. Dari awal TikTok ada? Dari awal. Jadi mana sebelum dia viral sekarang sebenarnya dia udah aktif di TikTok ya? Iya. Gila luar biasa. Hitungannya emang selebtok sih dulu dia. Selebtok. Sekarang jadi selebgram. Selebgram. Gila luar biasa.
Tapi Kak Batara, kalau kemarin kan kalau misalnya ngundang Fuji itu harus ada paketan, ada Fuji sama Fadly. Iya. Iya kan? Kenapa harus berdua? Apakah Fuji awalnya nggak pede apa gimana? Fuji kok tanya nggak pede tuh nggak pede banget Kak. Dia tuh demam panggung mampus. Gak bisa yang depan kamera tuh dia kayak nggak bisa, gue nggak bisa. Ini kamera banyak nggak bisa. Dia tuh paling pede kalau kamera depan. Kamera depan maksudnya kalau di handphone di depan iya, ini? kalau di kamera depan handphone. Kalau misalkan di itu, aku tuh pernah sampai sekali kita lagi photoshoot. Pertama kali, for the first time aku megang dia, kita photoshoot segala macam. Ternyata dia kurang suka sama makeup ya. Bisa loh dia nangis di depan situ juga. Serius. Saking nggak pedenya Kak. Terus aku kayak, aku harus apa? Makanya setelah aku pelajarin ternyata misalkan kalau Fuji lagi mau nangis itu aku nggak bakal tanya-tanya dia. Beneran dia suka nangis kalau pas awal syuting? Awal tuh suka nangis Kak, bener-bener nangis udah. Tiba-tiba drop gue harus ngapain ya? Makanya sekarang kalau misalkan dia emang lagi pengen nangis atau udah mulai bete berkaca-kaca, aku nggak bakal nanya, aku diemin. Kalau misalkan aku tanya pasti dia bakal nangis. Oh, yang nangisnya berkelanjutan. Makanya aku kayak nggak, pasti kalau aku tanya dia manja, nggak mau aku tanya segala macam. Akhirnya ya udah, pas dari situ udah mulai mungkin udah terbiasa sama depan kamera ya kan, segala macam. Kita lewatin jalan, akhirnya udah mulai pede sekarang. Kayak lebih kayak sekarang apalagi nge-vlog kan. Iya. Jadi mulai pede sih. Iya. Kalau ditanya dulu sama sekarang beda banget. Sekarang nge-vlog juga yang aku tahu awalnya dibantuin sama dipaksa Maria Ricis, bener gak sih? Iya. Jadi kita lagi main ke rumah Maria Ricis nih, awal main tuh udah 2 kali ke rumahnya kan, ini kedua kalinya main. Tiba-tiba kita lagi ngomongin YouTube. Awalnya tuh kita yang kayak yakin gak ya nge-YouTube kayak gitu kan. Terus ada manajernya Karicis juga, Kariri sama Karicisnya segala macam ngomongin, udah ngumpul lagi momen segala macam, cepetan gitu kan. Sayang kalau nggak dicoba segala macam kan. Oh ya udah kita coba. Aku juga lagi kerjaan kan. Aku nggak tahu tiba-tiba mereka nge-vlog random vlog segala macam, tiba-tiba mau bikin YouTube. Oh ya udah aku bikinin ya segala macam. Enggak, sebelumnya emang udah ada YouTube. Udah ada akun YouTube tapi belum kita publish. Segala macam. Tiba-tiba Fuji kayak ngomong, akun YouTube-nya namanya apa? Segala macam, password email segala macam. Buat apaan? Buat bikin ini, kita lagi mau bikin vlog segala macam, mau langsung upload random vlog. Oh ya udah segala macam diketik segala macam, masuk langsung upload. Itu bener-bener diajarin dari awal. Dari nguploadnya YouTube kayak gimana, monetize segala macam itu diajarin sama Karya Ricis banget. Thank you Kak Ricis. Nanti yang mau penasaran pengen gue collab sama manajer Ricis, Kariri, komen di bawah nih, gue datengin juga dah. Atau kan berdua ya nih kapan? Boleh. Tapi dan langsung 11 juta views ya video pertama waktu itu. Satu hari. Iya gila sih. Sehari langsung sejuta subscriber. 1,5 juta subscriber. Gimana sih bisa kayak gitu? Nggak tahu Kak. Ya mungkin the power of fansnya Fuji mungkin ya, yang gila banget, yang bener-bener super duper ngedukung Fuji banget tuh. Makanya Fuji bisa langsung dapetin 1,5 juta subscriber, belum sampai sehari Kak, baru 12 jam. Iya. Dan langsung collab-nya juga sama Ratu YouTuber, Ratu YouTube kan, jadi udah paket ya itu. Bener-bener berjasa banget sih Kariri sama Karicis. Gila, pokoknya kita datangin Kariri harus datang ke podcast gua. Ayo yang setuju Kariri manajer Ricis datang ke podcast gua, komen di bawah. Terus sekarang Kak Batara, sekarang kemarin kan awalnya Fuji paketan sama Fadly. Sekarang udah berani sendiri? Udah berani sendiri. Oh, udah berani sendiri. Bukan lebih ke paketan sih. Mungkin awalnya tuh kebanyakan TV atau undangan podcast lainnya tuh kebanyakan mau Fuji Fadly. Oh iya. Tapi mulai kesini tiba-tiba Fujinya sendiri. Aku bilang yakin sendiri. Bukan yakin. Berani gak sendiri? Kalau berani aku ambilin. Kalau enggak ya udah. Oh yaudah banget mau coba sendiri ya udah. Terus itu udah mulai bisa dia kemana-mana sendiri. Dan selalu trending kalau udah Fuji. Kasih kiat-kiat kenapa sih bisa trending terus daripada Fuji di YouTube? Gue tuh penasaran loh sebenarnya ini dia pakai apa gitu ramuan-ramuannya. Karena cuma dia makan aja bisa trending. Iya, aku juga bingung sih. Tapi ya emang udah rezekinya mungkin ya Kak. Jadi aku kalau ditanya gimana bisa trending ya, kita nggak ada cara apa-apa buat bisa trending. Promo-promoin mungkin atau apa? Kayaknya jarang promo juga. Promo sewajarnya aja kalau misalkan diminta promo. Kayak Kak Batara tolong naikin ya yang ada Fujinya. Oh ya udah boleh, kita langsung naikin udah. Itu doang. Kita nggak ada yang cara-cara taktik buat nge-branding gitu sih Kak. Iya. Tiba-tiba emang ya kalau emang podcastnya rame alhamdulillah banget. The power of Fuji. Iya, berarti emang Fuji membawa berkah sih. Luar biasa. Iya. Gila. Nah terus abis tadi awal kan berdua sama Fuji. Nah sekarang lagi sering Fuji sama Torik kalau di podcast.
Dan aku denger di podcastnya, aku sempat nonton nih sebelum datengin Batara di podcastnya Atta Halilintar atau di podcast siapa ya, katanya sebenarnya Torik itu penyambungnya itu lewat Batara. Jadi sama telepon-teleponnya Batara terus belum nembak dan mereka udah deket, itu gimana ceritanya? Berapa gimana sih maksudnya? Jadi gini, aku sempat dengar di podcastnya Atta Torik cerita kan. Jadi pada saat mereka udah deket sama Puji kan sebenarnya udah beberapa lama. Tapi akhirnya pada saat di Bandung akhirnya minta tolong Batara buat nyambungin ke Puji apa gimana gitu. Oh iya. Klarifikasi. Oh ada ya. Aku belum nonton. Aku nonton di podcastnya. Kayak Torik ngomong di podcast sama Atta. Iya, jadi kita tuh kebetulan ke Bandung karena Puji jadi host suatu acara gitu. Kita akhirnya nginep di Bandung 1 hari kan. Nah niatnya itu besoknya itu kita mau pulang. Oh iya niatnya besok itu mau pulang siang. Tiba-tiba Torik ngabarin aku, kenapa Tor? Di Bandung nggak besok kan? Iya besok. Kenapa emang? Ya udah gue berangkat ya malam ini. Mau ngapain? Gue kan. Besok kita pulang. Ya udah mau berangkat aja. Soalnya besok mau dinner. Mau dinner ngapain nih? Kan, aduh pulang malam lagi nih. Karena pulang siang gue. Tadi pulang siang. Akhirnya ya udah pulang. Akhirnya Torik datang. Itu datang udah malam banget. Kita udah tidur. Kita abis dari makan malam sama timnya acara tersebut, pulang tidur. Aku bener-bener nggak ngabarin Torik lagi kan karena aku udah bener-bener kecapean banget segala macam. Pagi-paginya langsung nih kontak aku lagi. Di mana kalian segala macam kan. Ih mau ngapain dulu sih? Aku bilang kayak gitu kan. Puji lagi kerja, aku bilang kayak gitu. Nanti dulu ketemunya, aku bilang gitu kan. Biar fokus dulu Pujinya. Iya tahu, jangan marah-marah dong katanya. Torik bilang kayak gitu. Habis itu nanti ke hotel ya. Hotel ini nih. Gitu kan. Oh, iya mau ngapain emang? Ada dinner di situ kita. Oh ya udah. Tapi Puji enggak bawa baju apa-apa loh, aku bilang kayak gitu kan. Tenang udah gue siapin ke semuanya. Bajunya disiapin sama Torik. Torik. Dressnya. Oh iya ternyata waktu itu Torik sebelumnya udah nelfon aku. Pas sebelum mau ke Bandung. Ukuran baju Puji apa? S, XS segala macam gitu kan, tergantung brandnya apa dulu. Aku bilang kayak gitu kan. Udah selesai kerja segala macem. Si Puji nanya, berarti langsung pulang? Enggak, kenapa? Iya, Torik mau nyamper. Mau ngapain Torik? Habis itu udah segala macem. Akhirnya kita dijemput. Kita habis makan di suatu restoran. Torik jemput. Oke. Terus dengan baju kapal yang mereka berdua, ternyata kapelan tuh baju nggak disengaja. Kayak apaan sih nih orang berdua? Apaan sih? Iya, kayak apaan sih? Stop lah gitu kan. Udah dateng. Lah kita aja, Puji nyalon dulu kan, lagi nyalon segala macam. Akhirnya kita masuk kamar, dandan segala macam. Akhirnya jam 5 sore, Puji diikat matanya. Udah baik banget sih nih ya, baik banget sih, apaan sih tinggal ribet banget. Tinggal dinner kan. Aku mikirnya gitu kan ya, udah dinner lo di restoran kayak gitu aja udah. Matanya ditutup segala macam kan, kita jalan. Itu hotel udah mau mulai ke rooftop kan, dekat-dekat rooftop. Naik. Kok nggak di restoran? Itu udah ternyata ada taburan bunga gitu, jadi tangganya ada taburan bunga gitu kan. Ini eksklusif, ini nggak ada di mana-mana sumpah. Ini eksklusif loh, kita subscribe lah. Vlog juga nggak ada di vlog juga. Terus. Ini keterlaluan sih kalau nggak subscribe. Iya. Wah, gue niat juga nih cowok berarti kan. Aku mikirnya, berarti kayak ya udahlah. Kalau misalkan emang, aku mikirnya kayak ya kecuali tembak anak gue nih kayak gitu kan. Aku udah mikirnya, ya bayangin ada konsep bunga segala macam di konsepin kayak nggak mungkin guys, kok nggak ada apa-apa. Aku mikirnya gitu kan, fix banget tembak nih kayak gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu kan. Taburin bunga set, akhirnya di atas ternyata tuh di atasnya kayak ada suatu space bulat kayak gitu. Jadi kayak kayak keren gitu deh pokoknya, space gitu bulat. Jadi tuh buat dinner gitu. Oke, jadi dia dinner di antara tengah-tengah bunga-bunga itu. Iya. Jadi di atas hotel itu bener-bener ada atap gitu, lingkaran gitu atap, dan nggak kehujanan kali ya. Segala macem, itu bener-bener konsep banget kan. Serapi itu, sebagus itu. Sama siapa Torik datangin saat itu? Ada tim. Oke. Ada tim, terus Puji kaget. Ngapain gitu kan. Habis itu dia malu direkamin kan, akhirnya nggak ada ngerekam segala macam, kita disuruh turun. Akhirnya mereka udah ngomong, berdua ngomong, udah akhirnya kita turun dulu. Aku makan sama timnya segala macam di bawah. Udah nggak lama sih, kayak 2 jaman gitu. Udah akhirnya turun tuh, naik dong gitu kan. Udah kelar kok, kita Puji turun segala macam.
akhirnya ternyata di situ Torik Torik tuh nembak Puji. Tapi niatnya Torik misalkan kalau misalkan dijawab yes, itu bakal ada kembang api gitu kan. Oh, oke, udah siapin kembang apinya. Udah disiapin bener-bener fireworks itu bener-bener tang gitu niatnya konsepnya segitu. Ternyata Puji di situ jawabnya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Masih bingung kayak gitu. Ternyata akhirnya mau nggak mau nggak ada fireworksnya. Akhirnya di situ pas mau perjalanan pulang tuh Torik bener-bener yang ya udah kayak lemes gitu loh. Kayak anjir gue nggak kali ya gitu. Gue udah nyampe seginian hebohnya, udah jauh-jauh di jalan. Iya, Puji tuh kayak ya buat aku belum jawab. Ya udah kalau emang aku kan terserahin sama dia lagi kan. Ya kalau emang itu pilihan kamu ya udah kamu jalanin. Kalau emang bukan ya udah nggak usah dijalanin daripada terpaksa emang gitu kan. Ya udah banget nanti aku kasih tau kamu lagi segala macam ya udah segala macam. Besokannya tiba-tiba dia ngomong. Besok aja itu tanggal 27, tanggal 28 tuh kita tiba-tiba Puji bilang, beliin kue segala macam gini-gini. Enggak, dia nyari kue sendiri. Tiba-tiba kan, besok tadi ulang tahun soalnya, gue gitu. Oh ya udah, oke. Terus tiba-tiba dia ngedit foto segala macam. Buat apa Ji? Kan udah ngupload page, aku bilang gitu kan. Enggak mau jawab tembakan Torik yang kemarin. Oh ya udah buat nih fotonya ini, aku taruh draft ya nanti kalau misalkan udah jam 12 tank uploadin tolong. Oh ya udah dong segala macam. Jam 12 tank kita sebelum jam 12 itu kita ke rumahnya kantor Bang Atta kantor Bang Atta masuk Torik kan. Di situ tuh Puji bener-bener yang kayak lagi bete sama Torik. Jadi enggak ngecek bakal disurprisein gitu sama Puji si Toriknya kan. Karena dia dateng jam 12 tank aku post langsung kita surprisein dia. Jadi itu pertama kali pacaran tuh di ulang tahunnya Torik kalau ditanya. Wow, jadi pas saat ulang tahun Torik langsung Puji menjawab iya, jawab yes. Ya. Di Instagram Puji ada kok. Luar biasa. Terus kalau aku lihat awal-awal Puji pacaran sama Torik, Kak Batara suruh temenin ya? Iya. Iya, itu nyamuk ya? Oh, nyamuk terus sih mau nggak mau. Karena bener-bener dari pacaran tuh jam 12 malam kan. Terus paginya kita langsung pergi ke Surabaya buat kerja. Oh iya, sama Torik juga ya? Sama Torik juga, bener-bener langsung buat kerja doang pacarannya. Pacaran jam 12, jadian, jam 6 pagi berangkat ke Surabaya. Udah, dari situ bener-bener kita kerja bareng. Itu mereka kerja bareng terus secara nggak disengaja. Itu langsung ada kontrak, gara-gara mereka jadian langsung dikontrak sama brand apa emang? Belum, emang sebelumnya udah ada. Oh jadi emang itu kebetulan? Kebetulan. Emang jodoh apa gimana? Iya. Gitu kan aku mikirnya. Kalau ditanya kayak gitu, kalau misalkan yang nyambungin emang aku di Bandung. Wow, jadi Batara ini adalah sosok di balik trendingnya mereka Torik sama Puji pacaran. Di balik layar. Di balik layar ya. Itu saya sama kita podcast di balik layar. Di balik layar makanya, betul. Udah ada deal-dealan kontrak endorse mereka berdua? Udah banyak? Enggak kayak gitu Kak. Beberapa ada. Ada beberapa banyak. Tapi mungkin sekarang jadinya Puji udah beberapa padi lagi, udah Puji sama Torik kalau di Bandung. Iya, rata-rata kayak gitu sekarang. Kayak misalkan ke satu acara nih, biasanya Puji sama Padi satu mobil nih, kayak karena Torik sama Puji yang mobil gitu. Sisi nggak kakaknya? Kakaknya nggak suka sisi nggak? Enggak kayak udah deh gue biarin lah, biar seneng adek gue kayak gitu. Luar biasa. Tapi suka komplain nggak sih Kak Batara, Puji? Kan kalian jobnya bener-bener setiap hari kan ada. Sekarang selama 7 hari seminggu kerjaan udah keisi udah sampai kapan atau gimana sistemnya Kak Batara? Sistem kalau selanjutnya kerjaan buat Puji sekarang nih? Sampai Maret. Sampai Maret? Nggak ada libur sehari pun? Kalau libur tuh waktu Desember sampai ke Januari tuh belum aku kasih libur. Belum aku kasih libur sih. Jahat tuh manajernya nggak kasih libur. Bukan nggak aku kasih libur ya. Jadi paling kalau misalkan bukan libur sih, kayak aku kasih waktu kosong aja. Misalkan aku selalu ngambil kerjaan itu di pagi hari. Kayak jam 7 jam 8 jam 9 tuh kita udah berangkat. Jadi biar kita tuh kelar tuh sore udah free. Gitu sih aku. Kalau misalkan libur tuh baru aku kasih kemarin tanggal 1 sama tanggal 2 Februari. Dari situ. Tapi kita sampai Maret semuanya full tiap hari, nggak ada libur. Full berarti nggak ada libur. Kalau misalkan ditanya libur, udah libur sih sebenarnya dia dari tahun baruan, dia libur di tahun baruan. Jadi Januari ya udah cukup kali ya liburnya, bilang kayak gitu. Kasihan loh. Tapi enggak kasihan kan enggak full, kan sampai sore doang. Oh iya. Dan kirim opini ya Kakak. Saya diserang nanti. Iya betul. Jangan serang aku ya. Iya. Kan buat di rumah, Puji itu mau pengen buat di rumah. Makanya luar biasa. Ya udah, aku selalu ngingetin kerja ya buat di rumah gitu. Dia kan baru punya rumah idaman sih Kak. Udah ada calon rumah idaman? Belum, lagi bisa nyari-nyari. Dia tuh kayak
kadang-kadang sekarang tuh buka TikTok yang properti gitu kayak oh ya udah bagus gitu. Gila loh, anak umur 19 tahun. Aku tuh kadang-kadang mau dia kayak bangga juga ya gue Iya. megang dia yang sekarang. Tapi Puji tuh masih kuliah di Bali kan kalau nggak salah kan? Iya, tapi Terus gimana tuh? cuti. Oh, cuti. Kemarin pas tahun baruan kan kita di Bali, sekalian Ah. cuti. Oke. Langsung soalnya kan Pujinya kuliah di Bali, Udayana. Abis itu si Puji bilang, "Bat mau sekalian cuti deh." Oh ya udah, akhirnya ditemenin mamanya Puji buat cuti ke kampus. Oke. Sekarang baru cuti 1 semester doang. Oke. Torik udah deket sama Gala? Oh, Tori ketemu belum? Udah ketemu Gala belum Torik? Oh udah sebelum pacaran jauh Udah udah ketemu ketemu. udah berapa lama sih? Kan udah lama dari Desember sebenarnya ya. Kalau ditanya dekat tuh gara-gara sering dibahas sih. Kalau ditanya dekatnya itu mulai dari pertama kali, bukan dekat sih ya, mulai kenal banget, ngobrol-ngobrol itu di masak-masaknya YouTube-nya Bang Atta. Oke. Nah, ada programnya Bang Atta. Di situ mulailah fans-fansnya besokannya tuh ngesip gitu kan. Puji kan yang kayak nggak ngerti, oh gue tiba-tiba disip-sipin kan. Sip-sipan terus sih. Kayak dijodoh-jodohin Oh, kan, disip-sipin gitu, iya. dijodoh kayak Torik Puji. Ah. Berbentuk lah namanya tofu. Oh iya, tofu. Di situ tuh pas waktu masa-masa kayaknya Torik juga masih sama seseorang. Oh iya, sama Cika. Sebut saja. Oh nggak boleh disebut ya? Gak tau sih aku sih yang penting gak nyebut, kakak nyebut. Aku sih gak ikutan. Oke. Itu udah bersama seseorang, dan Puji juga yang belum kayak ya udah. Manajernya pernah di podcast kita juga tau. Iya. Terus Udah gitu ya Puji yang kayak belum sadar kali dijodoh-jodohin tuh kok tiba-tiba rame vlognya Bang Atta kan akhirnya segala macem. Ya udah tiba-tiba suatu saat si Torik udah nggak sama seseorang itu lagi, mulai ngedeketin Puji. Oke. Udah dari situ sih mulai deket-deketnya yang Desember. Oke. Jadi akhirnya pas di ulang tahun Torik mereka jadian ya. Iya. Itu hadiah ulang tahun yang luar biasa sih. Iya, woy. Semua orang ngomong kayak gitu ke Torik, ke Bang Atta juga ngomong kayak gitu kan. Iya. Ada yang spesial, bener-bener spesial. Trending terus-terusan. Alhamdulillah. Tapi emang mereka berdua, coba menurut kalian Torik dan Puji, Tofu ini pasangan seperti apa? Kasih komen di bawah. Dan menurut Kak Batara, mereka pasangan seperti apa? Pasangan yang Bucin. sangat amat kalau ditanya bucin. Tapi bucinnya mereka tuh saling satu sama lain tuh buat kerja. Bekerja. Jadi pacaran menghasilkan. Oke. Iya, pacaran tuh Ini bagus, menghasilkan. menghasilkan. Karena Puji yang baru banget di YouTube, terus Torik yang udah berpengalaman, Torik tuh sering ngasih ide ke Puji, Kak. Oke. Bagus-bagus sih, kayak wah Puji nanti kamu ini ya. Oh ya udah, terus Puji nyampe ke aku, akhirnya kita bikin konten. Banyak sih, kita banyak belajar dari Torik juga soal konten segala macam. Oke. Suka duka Kak Batara selama jadi manajer Puji ini kan udah seberapa bulan nih? Udah 2 bulan. 2 bulan ya. Sebelumnya udah jadi manajer artis apa sebelumnya Kak Batara di dunia entertainment? Manajer adalah artis bukan? Oh, manajer artis juga sebelumnya. Oke. Kalau sama Puji selama 2 bulan ini kurang lebih apa yang dirasain? Kalau ditanya suka duka ya, lebih banyak sukanya sih. Yang sukanya. Gue lebih banyak suka ya, kita kayak ya seneng lah aku bisa jadi diri aku yang sekarang. Kalau sukanya dikelilingi banyak orang yang baik-baik banget, dan sekelilingnya Puji itu bener-bener yang bawa keberkahan juga sih buat aku juga, Kak. Kalau ditanya duka ya, kadang head comment sih. Oh iya. Aku head comment sih, aku yang paling awal kan namanya aku yang nggak pernah disorotin banget, tiba-tiba jadi sorotan, mau nggak mau pasti ada dong yang nggak suka sama kita. Iya. Kalau lu langsung naik drastis deh. Naik banget. Endorsean udah banyak. Nggak, belum terima. Kenapa nggak terima endorsean? Bukan lebih nggak keterima sih, lebih kayak ya udah nanti dulu deh gitu kan. Aku juga kan ngurusin Puji, bukan aku yang ngurusin diri aku sendiri. Oke. Kalau misalkan buka endorse belum sih, aku belum. Paling misalkan ada dia haters. haters sih. Pernah mau ngelaporin haters nggak? Kalau yang ngebully? Enggak, aku tuh yang kayak nggak peduli, tapi ada jadi tuh ada head comment yang bikin kadang-kadang tuh kena mental gitu ke aku tuh. Kena mental yang kayak gimana? Kayak kena mental kayak ya aku kan jadi aku tuh kayak sekarang tuh lagi kerja sama kayak yang keluarga yang habis Duka. mengalami duka gitu kan. Iya. Habis itu kayak banyak orang yang kayak komen kayak aku kan mau nggak mau sekarang jadi kayak ngedrive si Puji juga dong. Kayak banyak yang komen kayak nanti lo juga kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Banyak kayak itu bener kayak gue kayak
lah. Iya nggak. Kayak aku di situ kan kayak biasa tuh kalau lagi nyetir tuh nangis. Terus baca tuh kayak aku kan baca dari berikut juga kan karena di situ banyak brand-brand juga kan. Iya. Kayak kebaca kayak ya sedih lagi. Okay. Ya aku baca banyak banget kayak itu kayak terus juga sama kayak Jody segala macam kayak Jody orang baik ngapain sama-sama kayak gitu. Emang namanya musibah kan kadang tahu aku bilang kayak gitu kan. Aku kayak pengen ngomong tapi kayak enggak deh nggak usah digubris kalau kayak yang di otak tuh kayak teriang-iang gitu loh Kak. Kayak kenapa sih harus bawa kayak lo kecelakaan juga lah nanti kan kayak itu bener-bener kepleser banget di aku sih kayak teriang-iang banget kan aku makanya mau nggak mau aku yang bener-bener sekarang pun nyetir hati-hati banget kalau misalnya nyetirin Fuji. Orang tua Fuji ada pesan apa Abang udah kenal orang tua Fuji kan? Udah jadi awal tuh ya belum mungkin namanya abis kejadian kayak gitu kan habis ngalami musibah seperti itu kan pasti buat orang tua nggak mudah percaya dong sama orang baru. Nah makanya pertama kali aku ketemu orang tua Puji kayak bener-bener tuh diinterogasi banget. Interogasi segala macam, akhirnya aku diberi kepercayaan mereka sampai sekarang tuh mereka bener-bener percaya banget sama aku. Bener-bener yang percaya banget sama aku. Makanya misalkan kemana-mana tuh pasti kontaknya ke aku, selalu ke aku. Apa yang buat mereka orang tua Puji percaya sama Kak Batara? Ada pasti momen apa? Lebih kayak misalkan kita kalau keluar kota kita ini kasih Kak kita ngabarin terus. Ngabarin terus pas keluar kota kita yang gak ada aneh-aneh segala macam. Dan ternyata pasti kita misalkan lagi di keluar kota atau lagi kerja tuh malah dapetnya berita positif. Itu sih yang bikin orang tuanya percaya sama aku mungkin ya. Kalau selebihnya aku kurang tahu sih. Luar biasa. Ada lagi coba dukanya? Kalau duka kebanyakan itu sih. Kalau dukanya Fuji ya, kemudian sih dia tuh Moody banget. Anak yang umur segitu ya. Anak umur segitu. Makanya aku wajarin kayak ya adik, kembali adik. Karena di mata aku dia mau segede apapun nanti dia anak kecil. Iya. Makanya orang tuh kalau misalkan ada yang nyari-nyari masalah sama dia tuh kayak kenapa harus selalu berantemin anak kecil sih, gitu kan? Karena kita kan kalau misalkan kan orang luar di sana berantem tuh kita nggak pernah berkomentar apapun kan. Makanya misalkan orang yang ini nyerang kita malah yang ini berantem sama yang ini. Malah kita bingung kok jadi mereka berantem kayak gitu loh Kak. Kemarin yang ribut-ribut kemarin emang dari Puji emang nggak mau kasih klarifikasi apa ya? Nggak pernah mau klarifikasi. Mau ngapain kita ngasih makanan ke ikan? Kalau ujung-ujungnya bakal digoreng-goreng lagi kan. Tapi jadi ngaruh loh, jadi ngaruh nggak sih ke kerja apa orang jadi makin takut ngundang Puji gara-gara tentang yang kemarin kejadian yang rate yang mahal apalah segala macam itu? Enggak, itu sebenarnya nggak benar kalau ditanya rate itu nggak benar. Nggak benar pokoknya. Aku juga nggak bisa ngomong sih takutnya malah ada ngeblunder segala macam lagi. Pokoknya itu nggak benar rate segala macam itu segala macam. Abis itu kalau misalkan kalau ngundang Puji ngundang aja karena emang rate-nya nggak sampai segitunya. Lebay banget tuh orang-orang kalau misalkan percaya sama berita yang kemarin. Aku sih di sini ngomong aja ya karena nggak semua berita di luar itu benar. Karena kebanyakan orang kan mau ngejatohin mungkin. Karena dia mungkin orang lihat dia naiknya cepat sekali kan. Jadi banyak orang. Pasti banyak kok orang yang iri pasti. Kita juga wajarin banyak banget orang yang iri sama kita. Strategi dari Kak Batara nih, karena banyak orang yang bilang kalau misalnya naik ke instan, selesainya juga instan. Nah, apa strategi dari Kak Batara supaya Fuji ini bisa terus stabil di posisi Nah itu sekarang? Juga sih, itu buat tugas aku yang besar banget sih, buat ngepegang Fuji gimana namanya nggak langsung, namanya kita langsung naik begini, tiba-tiba begini, aku cuma menghindari itu banget. Nah makanya di situ aku yang bener-bener jaga Fuji itu dari sikap segala macam itu aku jaga banget. Dan aku juga nggak pengen dia tuh dicap sebagai artis viralan doang. Makanya di situ aku nggak mau aku harus asa bakat dia segala macam. Makanya aku ngambilin dia film dulu nih pertama kali. Aku makanya mencoba lagi nanti ya aku mau ngambilin dia film makanya kan buat ngasah bakatnya dia, apakah dia acting mungkin nanti aku bakal ngambil les dance segala macam buat dia mendalami dance itu mungkin bisa jadi sih. Aku pokoknya tetap asah terus sih bakat-bakatnya dia kan. Bukan yang cuman IG kontroversi segala macam, aku nggak mau ngejual dia sebagai sedihnya Puji. Aku mau kenalin dia sebagai bakat-bakatnya Puji, bukan dari yang kemarin-kemarin berita yang nggak enak didengar itu Kak. Kalau dari Puji sendiri dia ada kepengenan apa ya? Yang sekarang belum tercapai? Yang Bat, gue pengen jadi ini Bat, jualin gue dong, atau Bat bikinin gue jadi ini dong, atau gue pengen collab sama ini. Enggak sih, dia tuh belum yang banyak minta segala macam. Tetap dia bener-bener kayak dijalanin aja. Belum ada paling, ya udah mintanya dia, udah aku pengen rumah. Dia pengen punya rumah yang nyaman buat tinggal sama Gala, sama orang tuanya.
Bentar lagi dong kan kontrak BS udah berapa brand? Udah berapa brand sekarang? Kenapa sih gue ke situ lagi Iya, kakak? Itu apa tuh yang apa pokoknya banyak tuh berapa brand sekarang JBN. Tiga brand ambassador. Belilah satu rumah di Jaksel. Nggak mau ngomong. Kita doain aja ya. Kita Amin, doain yang terbaik ya. Bisa ya. Oke. Sekarang kemarin aku sempat melempar pertanyaan ke teman-teman subscriber aku buat yang mau nanya sama Kak Batara, soalnya Kak Batara ini most wanted ya, katanya manajer most wanted sekarang ini. Kita bangun kayak buronan tau. Sumpah iya, kayak hidup tuh gak tenang, kalau misalkan tidur tuh kayak udah gue balas belum ya semuanya. Takut tau gak sih? Kadang tuh aku gak enak kalau misalkan ada beberapa all shop atau klien tuh yang kayak ngechat Fuji. Iya. Fuji belum balas Bataranya, langsung Fujinya kayak Batara itu balas, itu kan. Iya sabar satu. Karena kan kemarin aku bener-bener megang semuanya kan Kak. Iya. Sampai 2 handphone. Makanya kalau misalkan gak ke handle maafin ya semuanya. Salah satunya ada salah satu brand manager brand datang ke sini langsung mau nego langsung ya. Sama Fuji nih mau endorse datang ke sini nih studio podcast ini nggak bohong kalau beneran nggak Mohon peres. bersabar ya guys, sama endorse Fuji segala macem. Tapi ntar bakal dibalas semua kan? Bakal dibalas semua. Oke, apalagi tadi udah adminnya Udah ada ada dua segala kan. macem. Oke, sekarang boleh dijawab ya, ada namanya Tanya Breezer. Jadi buat yang mau nanya langsung sama Kak Batara, Boleh. kita tanya Breezer.